Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar secara daring. Oke, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai materi yang berjudul nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami konsep nilai mutlak. Jadi, subbab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai konsep nilai mutlak ya. Oke, untuk memahami konsep nilai mutlak ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jadi yang pertama, berapa sih jarak dari rumahmu ke sekolah, berapa kilometer? Yang kedua, berapa sih jumlah saudaramu? Yang ketiga, berapa banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelasmu? Yang keempat, berapa sisa kuota di HP-mu? Nah, dari keempat pertanyaan ini, tentu masing-masing anak memiliki jawaban yang berbeda ya. Tapi, dari jawaban kalian tersebut, pasti bernilai positif ya. Kan tidak ada yang mengatakan jarak dari rumah ke sekolah itu negatif 5 km, kan tidak ada ya. Terus yang kedua, tidak ada juga yang mengatakan jumlah saudaranya min 2, min 3. Pasti ada yang menjawab jumlah saudaranya 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Terus pertanyaan yang ketiga, berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelasmu? Tentu tidak akan ada yang menjawab banyak siswa laki-lakinya min 5,5, min 6, min 7 ya. Karena dalam menyatakan jumlah siswa baik laki-laki maupun perempuan pasti itu bernilai positif ya. Entah itu siswanya 10, 20, 30 dan seterusnya. Terus untuk pertanyaan yang keempat, berapa sisa kuota di HP-mu? Pasti sisanya paling tidak 10 MB, 5 MB, bahkan 1 MB ya. Jadi yang menyatakan sisa kuota di HP-mu tidak mungkin bernilai negatif, pasti selalu bernilai positif. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan mengenai konsep nilai mutlak? Kalau kalian lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ini, silakan ditulis ya pada bukunya masing-masing kesimpulannya yang bisa kalian simpulkan. Oke, sebelum kita simpulkan lebih lanjut, Ibu akan memberikan lagi beberapa konsep dari nilai mutlak itu ya. Jadi, nilai mutlak dari suatu bilangan X itu dinotasikan dengan, nah ini ya, kurung lurus, di dalamnya ada variabel X. Ini dibaca nilai mutlak X atau nilai mutlak dari X ya. Jadi di sini variabelnya akan berubah tergantung dari si pembuat soalnya ya. Oke, di sini Ibu ilustrasikan nilai mutlak X itu sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan ya. Oke, jadi Ibu anggap kalian berdiri di sini ya pada titik 0 ya. Kemudian kita coba jarak min 3 dari 0 itu adalah 3 satuan. Kita coba ya. Jarak min 3 dari 0 berarti 0 ke min 3 ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Dan ternyata benar ya, jaraknya 3 satuan. Oke, lanjut. Jarak 3 dari 0 adalah 3 satuan juga. Nah, ini dari titik 0 ini kalian berpindah ke kanan ya, karena 3 positif ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan juga ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau kita isi tanda mutlak pada min 3 ini, nah, jadi nilai mutlak dari min 3 itu akan sama dengan nilai mutlak dari 3, sehingga hasilnya adalah 3 ya. Jadi bisa kita simpulkan nilai mutlak dari suatu bilangan apapun itu tidak akan pernah bernilai negatif. Jadi dengan kata lain, nilai mutlak itu memaksa kita harus
mengubah bilangan tersebut menjadi bentuk positif. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan berikan definisi dari nilai mutlak. Nah, di sini misalkan X adalah suatu bilangan real, di mana simbol ini kita baca nilai mutlak X ya. Jadi kalau misalnya di dalam sini variabelnya Y, berarti dibaca nilai mutlak Y. Kalau di sini variabelnya Z, maka dibaca nilai mutlak Z. Begitu seterusnya mengikuti ya. Ini didefinisikan sebagai, nah ini ya. Jadi nilai mutlak X itu ada dua definisi ya. Nah, definisi yang pertama, apabila dia bernilai positif, jadi di dalam tanda mutlak ini bernilai positif jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ini positif ya. Terus yang kedua, apabila dia bernilai negatif, nah di sini tinggal ditambahkan min di depannya jika X-nya itu kurang dari 0 ya. Itu konsepnya dulu. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan berikan contoh soalnya. Nah, sekarang Ibu berikan 6 contoh soal dulu ya untuk konsep awal materi nilai mutlak ini ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang nomor 1, nilai mutlak dari min 5, ini hasilnya 5 ya. Yang kedua, nilai mutlak dari 12, ini hasilnya 12. Terus yang ketiga, nilai mutlak dari min 0,94, ini hasilnya 0,94. Terus yang keempat, nilai mutlak dari min 2/7, ini hasilnya 2/7 ya. Jadi bisa kita simpulkan dari 4 contoh soal yang sudah Ibu berikan ini, jadi berapapun angka di dalamnya, itu angkanya tidak akan berubah ya. Tentu yang berubah di sini apabila dia ada tandanya negatif ya. Jadi kalau ada tanda negatif, asal ada tanda mutlak atau dilindungi oleh mutlak, maka dia akan berubah menjadi positif. Yang negatif ya, tentu yang positif akan tetap menjadi positif juga, tidak berubah sama sekali ya. Jadi berapapun angkanya tidak akan berubah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, ini ada penjumlahan dan pengurangan nilai mutlak ya. Kita selesaikan dulu satu-satu yang ada tanda mutlaknya ya. Jadi kita ubah yang ada tanda mutlak ini biar hilang tanda mutlaknya, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak dari min 2, dia akan menjadi 2. Terus nilai mutlak dari 4, dia akan menjadi 4, dikurangi nilai mutlak dari min 15, ini akan menjadi 15 saja. Kemudian kita jumlahkan dan kurangkan, 2 tambah 4, 6, dikurangi 15 menjadi min 9. Jadi ini jawaban untuk contoh soal nomor 5 ya. Oke, lanjut untuk contoh soal yang nomor 6, min 3. Nah, di sini kalau tidak ada tanda, ini artinya kali ya. Dikali nilai mutlak min 12 dikurangi 14, ada tanda mutlaknya, ditambah 7 dikali nilai mutlak min 3. Sama seperti contoh soal nomor 5, kita ubah yang ada tanda mutlaknya dulu ya. Jadi kita hilangkan dulu tanda mutlaknya, sehingga dia akan menjadi min 3 dikali ini tanda mutlak dari min 12, itu akan menjadi 12 dikurangi ini nilai mutlak dari 14 menjadi 14 ditambah 7 dikali nilai mutlak dari min 3 akan menjadi 3 ya. Kemudian ini kita kalikan sehingga dia akan menjadi min 3 dikali 12, hasilnya min 36. Di sini min 14 tetap, ditambah 7 kali 3 21. Terus kita kurangi, kemudian jumlahkan sehingga dapat hasilnya min 29. Jadi ini jawaban untuk contoh soal nomor 6 ya.
Nah, di sini perlu Ibu tekankan lagi sekali. Jadi untuk tanda mutlak dan tanda kurung ini berbeda, Nak ya. Jadi tanda mutlak itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk tanda kurung. Jadi perubahannya apabila dia tandanya negatif, maka dia akan berubah menjadi positif. Kalau dia positif, maka tetap dia positif. Cuma tanda mutlaknya harus dihilangkan. Kalau sudah hilang, itu berarti kalian sudah berhasil memutlakkan angka tersebut. Kalau masih tetap, berarti harus dimutlakkan dulu, baru bisa dikurangi, ditambah, ataupun dikali ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya, ke soal nomor 7 ya. Nilai dari nilai mutlak 13 dikurangi 2x untuk nilai x sama dengan 10 adalah. Nah, ini soalnya sudah mulai bervariasi ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengganti nilai x ini dengan angka 10. Di tanda mutlaknya tetap ya, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak dari 13 min 2 dikalikan dengan 10 ya. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Ini 13-nya tetap dikurangi 2 kali 10, jadi dikurangi 20. Tanda mutlaknya tetap ya. Kemudian kita selesaikan dulu pengurangan di dalam tanda mutlaknya, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak dari min 7. Setelah bentuknya sederhana seperti ini, baru kita mutlakkan. Jadi mutlak dari min 7 itu adalah 7. Jadi hasil pada contoh soal nomor 7 itu adalah 7 ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya di nomor 8. Nilai dari mutlak 7 ditambah x dikurangi x kuadrat untuk nilai x sama dengan 9 ya. Caranya sama seperti tadi. Kita mengubah nilai x-nya, semua x ini, dengan angka 9 yang sudah diketahui pada soal ya, yang ini. Kemudian kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan. Jadi 7 tambah 9 ini bisa kita jumlahkan, dapat hasilnya 16. Kemudian 9 kuadrat dapat hasilnya 81. Kemudian kita kurangi dulu yang ada di dalam tanda mutlak ini, sehingga dia akan menjadi min 65. Nilai mutlak dari min 65 itu hasilnya 65. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang nomor 8 ya. Oke, lanjut di contoh soal nomor 9. Nah, ubahlah dalam bentuk definisi nilai mutlak. Jadi fx sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 1. Jadi ini agak berbeda sedikit ya. Kita disuruh mengubah dalam bentuk definisi nilai mutlak. Jadi tentu kalian kembali lagi ke penjelasan Ibu tadi ya mengenai definisi nilai mutlak. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan, nah kita mengganti semuanya yang ada di dalam tanda mutlak itu dengan x min 1 ya. Kalau dia bernilai positif, x min 1-nya tetap ya, tidak ada perubahan. Jika x min 1-nya lebih dari sama dengan 0, itu kalau positif. Kalau dia negatif, kita tambahkan tanda negatif di depannya, kemudian kita isi kurung pada x min 1 jika x min 1-nya ini kurang dari 0. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ubah dulu, kita cari dulu nilai x-nya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan untuk x min 1 yang diketahui pada soal ini. Kita ubah menjadi x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya sama dengan 1 ya. Setelah kita dapatkan x sama dengan 1, kita ubah lagi bentuk definisi ini menjadi lebih sederhana lagi ya. Nah, seperti ini perubahannya. Jadi nilai mutlak x min 1 sama dengan
Nah, kalau dia positif tidak ada perubahan ya, tetap dia X min 1 tetap. Kemudian jikanya ini, nah dia akan berubah menjadi X lebih dari sama dengan 1 ya, karena kita sudah temukan tadi X nya sama dengan 1, jadi kita cukup tuliskan X lebih dari sama dengan 1. Kemudian kalau dia bernilai negatif, nah di sini kan tadi kita tambahkan negatif di depannya ya, jadi kita kalikan semuanya dengan negatif. Jadi min X, kemudian min dikali min 1 jadinya plus 1, jadinya berubah min X plus 1 ya, jika X nya kurang dari 1 ya, karena sini kurang dari 0, karena kita sudah dapatkan X nya sama dengan 1, maka apabila dia min atau negatif, X nya kurang dari 1 ya. Sehingga inilah bentuk definisi nilai mutlak yang dimaksud pada contoh soal nomor 9 ya. Kita sudah berhasil mengubah bentuk nilai mutlak dari X min 1 ini ke dalam bentuk definisi nilai mutlak ya. Oke, supaya lebih paham lagi mengenai definisi nilai mutlak, Ibu berikan lagi contoh soal yang ke-10 ya. Nah, ini masih sama, ubahlah dalam bentuk definisi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Jadi caranya hampir mirip ya, cuma yang kita rubah yang ada di dalam tanda mutlaknya saja. Sehingga langkah awal kita ingat lagi definisi nilai mutlaknya. Nah, di sini nilai mutlak 2x plus 3 sama dengan, apabila dia bernilai positif, dia tetap ya 2x plus 3. Jika syaratnya 2x plus 3 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian apabila dia bernilai negatif, nah di bawahnya ini kita tambahkan negatif di depannya atau di sebelah kiri ya. Kemudian diisi dengan tanda kurung. Di dalamnya tetap kita tulis 2x plus 3. Jika syaratnya 2x plus 3 ini kurang dari 0 ya. Nah, setelah kalian berhasil membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari nilai x nya dulu ya, dengan mengubah ke dalam bentuk persamaan, sehingga dia akan menjadi 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan, nah di sini plus 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min ya, di 2x sama dengan min 3. Kemudian didapatkan x sama dengan min 3 per 2 ya. Setelah kita dapatkan x nya sama dengan min 3 per 2, kita sederhanakan lagi bentuknya, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan, nah di sini positif, tidak ada perubahan ya, tetap dia 2x plus 3. Kemudian yang negatif, nah di sini negatifnya ingat ya, dikalikan semuanya dengan negatif, sehingga menjadi min dikali 2x min 2x, min dikali 3 hasilnya min 3 ya. Kemudian syaratnya apabila dia positif, ingat lebih besar dari sama dengan 0. Karena kita dapatkan tadi x nya min 3 per 2, sehingga x nya kita tulis di sini untuk yang positif, x nya lebih besar dari sama dengan min 3 per 2 ya. Kemudian yang negatif, ingat syaratnya kurang dari 0 ya. Kita dapatkan tadi x nya min 3 per 2, jadi untuk negatif x nya kurang dari min 3 per 2 ya. Jadi untuk jawaban contoh soal nomor 10 ini, yang ini ya, sudah selesai sampai di sini, dan ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana ya. Oke, cukup sekian dulu ya penjelasan Ibu pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan tadi, materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, atau misalkan
ada yang belum dipahami, bisa kalian putar ulang video ini atau bisa kalian tanyakan langsung kepada ibu melalui personal chat di WA ya. Untuk selanjutnya sudah ibu berikan link daftar hadir dan di sana sudah berisi beberapa kuis yang ibu akan berikan sesuai dengan materi kita kali ini. Silakan kalian dapat kerjakan dengan baik. Tetap semangat belajar anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, ibu tutup materi kita pada kali ini dengan Parama Santi Om Santi 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 Om.